Shalom teman-teman semuanya. Shalom. 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 Wah, kayaknya semangatnya belum kedengeran nih. Suaranya masih lemes banget. Kalian habis kelas dosen killer ya, jadi belum ada nih semangatnya. Kita bareng-bareng kali ya, Kak, biar mereka pada semangat. Gimana nih, Kak? Shalom teman-teman semuanya. Shalom. 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 Wah, kayaknya udah mulai kedengeran nih suaranya, tapi sayang banget. Yang kedengeran tuh cuma suaranya doang. Mukanya belum kelihatan. Kayaknya ada yang kurang karena belum pada on cam kali ya, Kak. Teman-teman bisa on cam dulu dong. Masa cuma kedengeran suaranya doang? Kita kan jadi nggak tahu nih siapa sih yang jawab sapaan aku dan Kak Arut tadi. Kira-kira kayak Kendall Jenner kah? Atau Gigi Hadid kah yang jawab? Kita kan jadi nggak tahu tuh. Yuk teman-teman. Karena cuma ada suaranya doang, terus kita nggak kelihatan nih wajah-wajahnya. Ayo teman-teman, kita tunggu untuk teman-teman on cam. Kira-kira kita butuh waktu berapa lama nih, Ci, untuk mereka bisa on cam? Kayaknya kita butuh waktu lama sih, Kak. Menurut Kakak berapa? 2 jam cukup nggak nih, Ci? 2 jam kayaknya kurang lama buat on cam doang. Berapa 2 jam. dong? Menurutku sih 30 detik ya. Oh iya udah, 30 detik sangat lama ya. Oke, Iya. kita tunggu waktu 30 detik sesuai permintaan CY. Jadi teman-teman diharapkan 30 detiknya untuk mengaktifkan fitur kameranya, tapi tetap audionya dalam keadaan off. Demi menjaga kekondusifan ibadah kita pada hari ini. Ayo teman-teman, kami tunggu waktunya 30 detik. Ayo teman-teman, jangan lupa on cam, kamera bisa di-on-kan. Dan tetap off mic supaya keju kita dapat berjalan dengan kondusif tentunya. Oke, karena teman-teman udah mulai pada on cam, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Kira-kira yang berikutnya apa nih, Kak? Oke, nah mengingat udah pada on cam nih, kita lanjut aja supaya hari ini kita bisa beribadah dengan segera. Nah, tadi tuh teman-teman, segera informasi, kita ini di lobby di briefing sama pengurus bahwa hari ini adalah merupakan keju spesial. Nah, apa sih yang membedakan keju hari ini dengan keju-keju kemarin? Makanya pengurus bilang kalau hari ini adalah keju spesial. Apa tuh, Ci? Kayaknya mungkin karena WL-nya kita berdua kali ya, Kak. Makanya Waduh, spesial banget nih keju iya. hari ini. Santai-santai, Gracia kayaknya udah pengen ini nih. Oke. Pengen setuju nih, Gracia. Bener banget. Tapi kayaknya enggak deh, Ci. Kayaknya ada lagi yang lain ini. Apa nih, Kak? Mungkin karena judul keju kita hari ini kali ya, Kak? Oh, mungkin kali ya. Coba kasih tahu spill keju kita hari ini judulnya apa nih, Ci? Nah, jadi teman-teman, judul keju kita hari ini yaitu I am thankful for titik-titik. Hah? Titik-titik? Apa tuh titik-titik? Buat overthinking aja nggak sih titik-titik? Apain sih pengurus kayak buat kerjaan banget untuk ngisi titik-titik ini? Kenapa sih nggak harus dikasih tahu? Apa sih esensi dari titik-titik itu? Nah, itu dia, Kak. Kita emang disuruh berpikir lumayan keras nih untuk mengisi titik-titik itu. Emang lumayan ambigu sih titik-titiknya. Dan kayak kenapa titik-titik? Kenapa nggak love, tanda seru, atau koma gitu kan? Kenapa harus titik-titik? Bener banget. Mungkin di ayatnya kali. Di ayatnya ada jawaban dari titik-titik. Coba kabarin sama teman-teman titik-titik dari ayatnya itu apa? Untuk ayat dari keju kita hari ini diambil dari Mazmur 136 ayat 1. Isinya adalah bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Wah, relate sekali ya sama judul kita hari ini. Lumayan hampir terjawab, tapi kita tidak sampai di situ aja. Kita masih ada PR kita untuk mengkulik apa arti titik-titik ini. Jadi mungkin kita langsung aja kali ya ke ibadahnya, Ci, biar cepet aja nih kejawab titik-titiknya. Udah lumayan penasaran di sini. Boleh nih, Kak. Tapi sebelum itu kayaknya ada yang kurang nih, Kak. Karena kita berdua belum kenalan. Jadi teman-teman di sini dan juga Kak Babe nggak tahu kita tuh siapa sih, Kak, sebenarnya. Emang kita ngapain di sini gitu. Gimana nih, Kak? Boleh.
Oke, jadi teman-teman aku mau perkenalan dulu. Aku mau kenalan pakai pantun nih, biar beda. Nanti kalau misalnya aku ngomong pantunnya, kakak bilang cakep ya, Kak? Oke, pergi tamasya ke Italia. Cakep. Thank you. Bukan pantunnya. Oh, oke. Ulang. Pergi tamasya ke Italia. Cakep. Pulang-pulang beli dress sampai ke Cikini. Asik. Perkenalkan, saya Cynthia Gloria dan partner saya, Ruth Grace, yang akan menjadi WLKJ kita pada hari ini. Keren ya, Ce? Berapa menit buatnya, Ce? 1 menit yang lalu ya? Iya, 1 menit yang lalu. Hampir ya. Oke. Nah, tadi kita tuh udah dibuka sama CY dengan pantun, jadi itu ya lumayan jarang lah yang dibuka dengan pantun ya di keju kali setiap keju gitu. Jadi nggak mau kalah juga karena ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi tadi kita udah kenalan nih, jadi siapa tahu teman-teman bisa jadi sayang nih sama kita berdua gitu. Tapi nggak mau kalah juga, di sini pembicara kita juga pengen disayang nih. Kita coba sapa-sapa dulu, ada Kak Babe Yohan di sini. Halo Kak, Shalom. Gimana kabarnya Kak, sehat? Shalom semuanya. Ya, sehat-sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Di sini Kak Babe udah sangat-sangat sehat dan sangat semangat ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan mau kalah dong dengan Kak Babe. Ayo Kak Babe aja on cam dan sehat, semangat tuh. Ayo kita tunggu lagi nih 30 detiknya. Ayo teman-teman, ini keju spesial, masa teman-teman lewatkan kespesialan ini. Ayo teman-teman, kita sebelum mulai ibadah, kita tunggu untuk on cam. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita membukanya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Bapak buat berkat dan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh berkumpul dalam Zoom meeting kali ini untuk melaksanakan kebaktian Jumat kami pada siang hari ini. Bapak yang Maha Baik, di sini anak-anak-Mu berkumpul untuk bersekutu dan memuji muliakan nama-Mu Bapak. Berkatilah ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan hingga akhir, dan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang terlibat Bapak, mulai dari Kak Babe yang akan menyampaikan firman, dan kami yang akan menjadi WL, dan teman-teman terlibat lainnya yang berpartisipasi untuk menyukseskan keju hari ini Tuhan. Berkati semua jaringan dan perangkat kami, serta berkatilah agar ibadah kami hari ini bisa dapat menjadi berkat buat kami anak-anak PMPF Fondi Tuhan. Bapak yang baik, sertai kami selalu Tuhan, campur tangan dalam ibadah kami ini, kami bawa ibadah kami ini dalam tangan-Mu, terpuji termulia Engkau Bapak yang baik, kini sampai selamanya. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita himbau sekali lagi untuk teman-teman yang belum on cam, bisa banget on cam, tapi tetap off mic supaya ibadah keju kita pada hari ini bisa berjalan dengan kondusif. Oke, keselamatan yang kita dapat dari Tuhan Allah sangatlah berharga bagi hidup kita, karena tidak ada keselamatan yang kekal, tetapi keselamatan pada Tuhan adalah keselamatan yang kekal sejati. Di mana lagi sih kita dapat berdiri selain di hadapan tata Allah? Berapa suara sih yang dapat kita suarakan untuk menyerukan dan menyerukan untuk menyatakan keselamatan bagi Allah sendiri? Hormat dan kemuliaan bagi Dia, kita angkat pujian kita dengan sukacita, tiba saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan, oh keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Oh kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan
garis nafsuku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yesus. Kami berkumpul satu suara, kami bersorak keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kan kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Yesus, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selamanya. Oh. Wah, kelihatan kan lagu pertama udah cukup membara nih. Semangat kita udah lumayan terbakar nih dari lagu pertama kita. Tapi sebelum itu, aku nggak akan bosan-bosan untuk ngingatin teman-teman semuanya supaya on cam dan juga tetap off mic, supaya ibadah keju kita dapat berjalan dengan lancar. Kasih Tuhan tidak berkesudahan di dalam hidup kita dimanapun kita berada. Hendaklah kita bersyukur akan kasih setianya. Kita akan angkat satu lagu pujian, yang kedua, bersyukurlah. Kasih-Mu tak berkesudahan.
Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, sesi firman kita tahu bahwa orang yang terdekat dalam hidup kita itu siapa? Apakah itu sahabat kita? Atau mungkin kekasih kita? Atau mungkin ayah ibu kita sekalipun? Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan tetap menyambut kita. Sekalipun orang-orang yang terdekat dengan hidup kita meninggalkan kita, tetapi Tuhan yang penuh kasih akan selalu mengingatkan dan melindungi kita semua tanpa melihat rupa dan wajah kita. Kita angkat lagu pujian kita yang ketiga, Mengenal Hatiku. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa. Namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kepada sesi sharing firman. Kepada Kak Babe, kami persilakan dengan kasih untuk membawa doa pembuka dan juga disusul dengan sharing firman kita pada hari ini. Kepada Kak Babe, kami persilakan.
Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu kepada kami semua sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih buat bulan yang baru di tahun ini, bulan yang terakhir. Engkau berikan perlindungan selama kami berjalan di tahun 2021 ini ya Tuhan, dan kami di akhir bulan ini kami mau bersyukur atas semua yang Kau sudah berikan pada kami. Mau belajar firman-Mu ya Tuhan, biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan kami bisa pelajari, kami bisa mengerti, sehingga kami bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kehidupan kami akan diubah semakin baik dan semakin baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semua. Salam kenal, nama saya Babe Yohan, saya youth pastor dari GBI Gajah Mada, dan saya sangat bersyukur sekali bisa berada di tempat ini. Suatu kehormatan sekali untuk saya bisa sharing di Keju ya. Saya sudah beberapa kali sebetulnya sharing di onsite. Waktu itu kita masih onsite di Fakultas Hukum ya, di gedung di Undip. Dan mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang masih kenal saya. Jadi sekali lagi it's an honor sekali untuk saya bisa ada di tempat ini. Baik, aku akan share materi kita pada hari ini tentang thankful. Sebenarnya aku share dulu ya. Oke. Izinkan aku share tentang thankful. Oke. Tema kita hari ini adalah I am thankful for titik-titik ya. Itu titik-titiknya tolong diisi, nanti ditunggu tuh kayaknya dapat permen apa dapat payung, saya nggak tahu lah sama panitia gitu ya. Oke, sekali lagi kita bersyukur kalau hari ini kita sudah memasuki bulan Desember, udah akhir 2021. Ini sungguh berat tahun ini, sungguh berat ya. Ada beberapa teman-teman yang ngalamin sesuatu yang sangat berat, bahkan ada kehilangan teman-teman, bahkan keluarga. Aduh, saya turut berduka cita kalau misalnya itu ada di antara teman-teman semua, dan tapi ada sesuatu yang harus kita ucapkan syukur. Karena apa? Kenapa, teman-teman? Aku akan share ayat ini tuh luar biasa banget ya, yang saya dikasih sama teman-teman ini ya. Mazmur 136 ayat 1 ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah itu, yang baik itu apanya? Kasih setianya. Nah sebetulnya di dalam satu ayat ini 136 ini, Mazmur pasal 136 ini isinya itu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang pas ayat yang kedua bahwasanya begitu semua. Isinya itu untuk kita tuh semua belajar untuk kita mengucap syukur. Wah, ini luar biasa sekali ya ayat ini. Sangat mendasarkan sekali buat kita agar kita itu selalu mengucap syukur apapun yang terjadi, karena kasihnya itu luar biasa sekali buat kita. Nah, kasih yang Dia berikan itu adalah sebuah kasih yang kita harus pelajari sama-sama. Di dalam perjanjian barunya, Allah memberikan perintah, yaitu perintah untuk mengasihi. Ya, perintah untuk mengasihi apa? Perintah untuk mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, di Markus 12 ayat 30 sampai 31, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Nah ini adalah bentuk yang prakteknya untuk kita mengucap syukur dari semua yang Tuhan udah kasih, lewat apa yang sudah Tuhan beri maupun lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, lewat pengalaman-pengalaman pribadi hidup secara kerohanian kita, maupun juga hidup berjalan bersama orang-orang yang ada di sekitar kita, kakak-kakak rohani kita, ataupun teman-teman dari Keju sendiri yang kita perlu untuk ucapkan syukur. Itu sebuah encounter. Saya bilang itu sebuah encounter atau perjumpaan di mana kita itu bisa bertemu dengan Tuhan di tahun-tahun ini, di tahun-tahun yang sulit ini, apalagi di tahun 2021 maupun 2020 yang masa pandemi ini, yang tahun yang sulit ini, kita bisa ketemu Tuhan. Bayangin aja pada saat
masa-masa pandemi ada yang nolongin kita, ada yang tetap perhatiin kita, walaupun kita harus stay di rumah, tapi ada terus yang berusaha untuk mendoakan kita. Itu sebuah encounter yang luar biasa. Kita pun sendiri dari pribadi kita harus mendekatkan diri sama Tuhan, karena nggak bisa kemana-mana, tapi kita harus maksain diri untuk kita bisa dekat sama Tuhan. Ada juga teman-teman kita juga berusaha untuk menjangkau teman-teman kita yang lain supaya tetap terkoneksi. Ya, itu sebuah perjumpaan. Ini yang harus kita katakan sama-sama bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, untuk itu apa aja sih sebetulnya encounter apa aja yang perlu kita pelajari hari ini untuk kita bisa tahu, oh iya. Karena kita ngalamin, cuman kita lupa. Kadang kita tuh ngalamin, cuman kita nggak mikir, oh ini termasuk encounter toh. Ini semua termasuk sebuah hal yang harus kita syukurin toh. Nah ini, mari kita sama-sama. Mulai yang pertama. Yang pertama adalah mengenai the truth encounter. Sebuah kebenaran, perjumpaan dari sebuah kebenaran. Karena penting sekali. Kenapa penting? Karena dalam sebuah kehidupan, kita ini dihadapin dengan segala sesuatu yang benar apa enggak. Tuhan itu selalu ada di sisi kebenaran, dan dunia itu selalu ada di sisi hal yang enggak benar. Tuhan itu selalu memberikan sebuah kehidupan, tapi dunia kadang memberikan sebuah yang kebinasaan. Nah, kita bersyukur kalau kita itu dapat mengenal Allah. Sebuah encounter, sebuah kebenaran dari Allah. Yohanes 17 ayat 3 ngomong gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bahkan Paulus sendiri nih ngomong di jemaat Filipi, ngomong begini di Filipi 3 ayat 1, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Karena kenapa? Pada saat itu, sebelum dia jadi Saulus, dia isinya itu menghukum murid-muridnya Yesus. Dia tidak pernah hidup bersama-sama dengan murid-muridnya. Makanya pada saat dia bertobat, ini yang dia tulis kepada jemaat Filipi. Sebetulnya guys, lu tuh udah bersyukur banget. Lu lebih duluan kenal sama Tuhan Yesus. Gua ini guru kalian untuk bunuh kalian. Nah, dia tuh sampai begitu rindunya untuk dia itu mengenal secara pribadi Yesus itu. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, karena pada saat dia bangkit dari kematian, Paulus masih nyari orang yang untuk dibunuh, ya. Persekutuan dalam penderitaannya, pada saat dikejar-kejar, murid-muridnya mengalami penderitaan, sementara dia yang ngejar-ngejar. Nah, itu yang dia rindukan, sebuah encounter, sebuah kebenaran yang dia dapetin. Nah, untuk encounter kepada saudara kita seiman, tadi kan ada Allah dan ada sesama, ya. Selalu begitu, selalu ada dua hal yang kita bisa pelajari, sebuah encounter, sebuah kebenaran, yang perjumpaan kebenaran yang kita alami. Bersyukur karena kita sudah ketemu dengan saudara-saudara seiman. Wah, iya dong. Kita bertumbuh di dalam sebuah komunitas yang indah di PMK ini, iya nggak sih? Iya nggak sih? Iyalah. Dulu waktu kalian masuk gitu ya, masuk pertama kali di Fakultas Hukum, pasti mikir, ini kemana ya, ketemu sama siapa ya, habis ini gue kemana ya, gitu kan. Jadi masih culun-culunnya maba begitu kan ya, nggak ada temen gitu ya. Kebetulan puji Tuhan, haleluya, glory hosana maranatha, teman-teman kakak dari Keju itu datengin kalian ya. Gimana kabarnya? Ayo ikut Keju yuk, ayo ikut Keju, ayo. Saudara, itu encounter, itu suatu perjumpaan di mana kita itu bisa berada di dalam satu komunitas yang benar di dalam Allah. Kalau misalnya setiap anak-anak dari youth ini ya, yang mereka harus keluar kota maupun keluar negeri, satu hal yang pertama yang saya selalu pastikan dulu ke mereka adalah, lu harus punya komunitas yang benar. Sampai di Bandung, sampai di Jakarta, sampai di Surabaya, sampai di LA, sampai di China, lu harus punya komunitas yang benar dulu. Pokoknya cari, di mana aja pokoknya cari. Ya, itu butuh sebuah komunitas, karena pertumbuhan kita ya, kita harus bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar. Justru inilah guys, wow, Keju ini adalah suatu komunitas yang membawa kita kepada suatu kebenaran.
Amsal 13 ayat 20. Orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan jadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Ya, makanya hari-hari ini kita menjadikan hidup kita bersama-sama dengan keju ini, waduh, sangat bersyukur sekali guys. Kalau 3 ayat 15 ngomongin usahakanlah agar kedamaian hati yang berasal dari Kristus selalu dalam hidup hati saudara. Karena inilah tanggung jawab dan hak saudara sebagai anggota tubuh. Saudara adalah anggota tubuh dan bersyukurlah senantiasa. Oh, itu Kolose 3 ayat 16. Ayat yang ke-16 mengatakan. Ini encounter pertama tentang kebenaran daripada Tuhan. Yang kedua, encounter kedua adalah tentang love atau tentang kasih. Bersyukur karena menerima kasih dari Allah. Ya, kita bersyukur karena Allah itu memberikan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam Dia, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Kita bersyukur. Kenapa? Wah, kalau kita bisa mengenal kasihnya Allah, itu kasih di dunia ini nggak ada artinya. Mungkin ada yang pernah nembak begitu ya. Gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi, Tapi aslinya bener nggak segitu sih, nggak sebegitunya juga kali ya. Bener, coba lu pergi ke Mount Everest sana. Ya memang Tuhan Yesus sih nggak sampai ke Mount Everest ya, dia nggak mendaki sampai sejauh itu ya. Tapi yang pasti dia naik ke Bukit Golgota untuk mati buat lu dan gue. Dia mati buat lu dan gue. Itu karena kasihnya. Amin. Memang Tuhan Yesus nggak pernah nyebrang Samudra Hindia yang begitu luas ya, nggak pernah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus pernah berjalan di atas air gara-gara mau nyelamatin murid-muridnya yang lagi ada masalah. Karena saking cintanya dia sama murid-muridnya. Lu tahu nggak? Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Dia sampai menanggalkan 100% manusianya hanya sekedar untuk menyelamatkan murid-muridnya yang dikasih. Berjalan di atas air. Manusia nggak bisa berjalan di atas air. Cuman Allah yang bisa berjalan di atas air. Ya, cuman dia. Makanya dia menanggalkan, dia ada di sana, berada di tengah-tengah untuk mereka merasa nyaman. Ini adalah sebuah encounter, love encounter yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, versi terjemahan Sederhana Indonesia mengatakan demikian. Jadi kita sudah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah mengasihi semua manusia, dan kalau kita tetap mengasihi saudara-saudara kita, berarti kita tetap bersatu dengan Allah, dan Allah bersatu dengan kita. Bagaimana dengan sesama? Love encounter seperti apa kita bisa ketemu dengan saudara-saudara kita? Bersyukur karena ada sahabat yang saling mendukung, yang selalu mendukung kita. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Ini ada peningkatan, ya, ada peningkatan. Yang awalnya adalah sahabat, lagi senang-senang seperti biasa sahabat, ya, BFF gitu ya. Tapi justru pada saat lagi ada masalah, bukannya jadi teman, bukannya jadi jauh, malah ngejauh, enggak. Justru pada saat lagi kesukaran, dia malah semakin dekat. Jadi keluarga. Saudara itu jadi keluarga. Nah, begitulah seorang sahabat. Begitulah seorang sahabat yang ada di sekitar kita. Kakak atau teman-teman yang ada di teman-teman yang di keju ini yang menjadi sahabat kita. Hari-hari ini kita harus hati-hati dalam kita memilih sahabat. Jangan sampai ada orang-orang yang menghabiskan energi kita, itu yang jadi sahabat kita. Seharusnya ada orang-orang yang memberi motivasi kita, menyemangati kita, yang mengajak kita untuk saat teduh, yang ngingetin kita untuk terus keju, ayo datang dong keju. Itu justru yang harus orang-orang yang harus jadi sahabat. Yang harus jadi sahabat itu orang-orang seperti itu, karena mereka ini sangat care dengan kondisi kita. Saudara, yang namanya masalah hati, hanya Yesus yang bisa memberikan kedamaian sejati. Yang lain tuh nggak ada, yang lain itu palsu. Makanya saudara-saudara, ya kita ini bersyukur karena ada di komunitas yang benar. Ada sahabat-sahabat kita yang bisa mendukung kita. Encounter yang berikutnya adalah
power encounter, ya, kuasa yang Tuhan berikan, perjumpaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kuasa dari Tuhan. Berkat untuk menerima kuasa dari Allah. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan ke dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun meracun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Wah, ini luar biasa ya. Kita menerima kuasa seperti ini. Mereka yang percaya. Kita adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan dan kita menerima kuasa seperti ini. Waduh, kita bisa mengusir setan. Doain orang. Kalau misalnya teman-teman kita lagi sakit, doain mereka. Ada kuasa yang mengalir untuk mereka. Percayalah, ini firman Tuhan. Ini bukan gua yang ngomong. Ini gua ngomongin firman Tuhan yang nulis. Karena ada kuasa pada saat kita percaya sama Tuhan. Mengusir setan, berbahasa ini. Aku kadang mikir ya, kadang itu saya itu nggak bisa bedain makanan basi sama makanan yang masih seger. Nah itulah parahnya. Gue makan segala sih, pemakan segala masalahnya. Jadi tuh gue kadang nggak tahu ini makanan basi apa enggak gitu ya. Jadi tiba-tiba gue makan biasa aja gitu ya. Aduh, bersyukurnya, puji Tuhannya, nggak terjadi apa-apa, haleluya, puji Tuhan ya. Ini sama aja kayak gue tuh makan racun kan sebenarnya kan, tapi Tuhan memberikan kuasa. Ya memang jangan dicoba. Kalau udah pada tahu itu makanan gak enak ya jangan dimakan gitu ya, tolong ya please ya. Ya ini karena aku tuh kadang itu nggak bisa bedain makanan ini makanan yang bener, makannya ya itu. Ini perut ini rada itu ya nggak bisa dikontrol gitu ya. Tapi ya puji Tuhan Allah memberikan ini. Ini encounter dari sebuah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagaimana dengan sesama? Bagaimana dengan sekitar kita? Tuhan, kita perlu bersyukur karena ada teman yang selalu menyemangati kita secara spiritual. Teman-teman ini yang selalu menyemangati kita secara spiritual. 1 Tesalonika 5 ayat 11 mengatakan, jadi hendaklah saudara saling memberi semangat dan saling membangun seperti yang saudara lakukan sekarang ini. Ya, ini adalah kuasa, ini adalah encounter kuasa. Karena dari situlah kita menerima semangat. Gini guys, ada orang pada saat kita ketemu itu kayak apa ya? Energi kita jadi drain, jadi kosong gitu ya. Gara-gara dia curhat lah, dia ngomongin yang nggak bener lah, dia ngajak yang nggak bener lah, dia orangnya emosian lah. Orang emosian itu kan kadang kan habisin energi ya, ngomong emosi tinggi gitu. Kadang tuh tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba kok kita juga ikut emosi gitu ya. Misalnya kita lagi ketemu sama orang-orang yang lagi marah-marahan gitu ya, lagi marah-marahan, lu balik ke teman ke kos gitu ya, balik ke kos. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kamu aja ikutan kayaknya ikut emosi, ikut apa marah, nanti apa kursi kesandung aja, kursi dimarahin, kucing meong dimarahin, anjing gonggong dimarahin, itu gara-gara ada orang-orang yang selalu ngedrain energi kita. Nah ada juga orang-orang yang ada di sekitar kita, ini yang mensupport kita, yang membakar kita, yang memberikan semangat kita. Nah, hari-hari ini cari teman-teman yang seperti itu. Teman-teman yang harusnya itu menambah iman kita agar semakin kuat, bukan ngabisin iman kita. Isinya curhat mau isinya nggak ada, gue mau curhat kemana gitu, kadang nggak ada. Nah, justru pada saat ini yang ada di teman-teman yang ada di Keju atau mungkin ada di gereja saudara-saudara, saya percaya ada orang-orang yang seperti ini yang memberikan semangat buat kalian semua, buat kehidupan kita. Kita perlu bersyukur karena orang-orang ini yang nambahin power
yang nambahin kekuatan buat kita. Nah, jadi kesimpulannya, I am thankful for atas semua truth encounter, love encounter, power encounter, truth, kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan kebenaran yang saudara-saudara kita berikan. Itu benar-benar kita harus mengucap syukur akan hal itu. Love encounter, apa yang Tuhan berikan buat kita selama ini. Yang Tuhan berikan, sebenarnya love encounter yang Tuhan berikan, maupun love encounter yang saudara-saudara kita berikan. Power encounter yang Tuhan berikan, maupun power encounter perjumpaan dengan teman-teman yang selalu memberikan kepada kita semangat. Amin. Saya akan membuka buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, karena ada sesi pertanyaan ya, kalau nggak salah ya, sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke teman-teman host ini. Thank you. God bless you. Tuhan berkati. Oke, thank you buat Kak Babe atas firmannya. Next, untuk sesi tanya jawab teman-teman, kita ada waktu untuk sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, segera bertanya. Mungkin ada yang masih penasaran, ada yang mengganjal akan permasalahan dia, boleh sharing sama Kak Babe, boleh bertanya. Mumpung ada Kak Babe nih teman-teman, jauh-jauh kita undang dari GBI Gajah Mada teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa bertanya di sini, kita bisa belajar bareng-bareng. Yuk, kami kasih kesempatannya. Bila mana teman-teman ingin bertanya, gampang banget, tinggal raise hand terus ucapkan pertanyaannya. Bila mana kendala sama audio, boleh di kolom chat, nanti kita bantu bertanya. Ayo teman-teman, kita kasih waktunya. Teman-teman boleh bertanya, silakan. Semoga pertanyaannya nggak susah-susah ya. Aduh. Oke, mungkin. Oke, baik Kak. Mungkin teman-teman masih ada malu-malu nih Kak, jadi kita mantik dulu, ini tadi ada pertanyaan. Kita semua, maksudnya kita dari sekolah minggu, dari kita gereja di remaja, sampai sekarang udah youth juga, sampai udah ibadah dewasa gitu, kita tahu kalau hukumnya bersyukur itu adalah wajib gitu. Tapi kita tahu teorinya, kita tahu materinya, kalau bersyukur itu harus dilakukan sama orang Kristen kayak gitu. Cuman yang mau ditanyain adalah bagaimana sih Kak caranya secara dewasa ini, kayak kita bersyukur tuh gimana sih Kak caranya gitu. Kayak sebenarnya dibilang berat juga enggak, dibilang mudah juga enggak gitu Kak. Mungkin boleh dibagi tips dan triknya Kak. Ya, memang kalau misalnya kita nggak ngalamin sendiri, memang agak susah untuk kita belajar untuk mengucap syukur. Bayangin aja, bisa nggak kita bersyukur gara-gara ada orang yang mukulin kita? Gimana caranya bersyukur gara-gara dia mukulin gua? Bisa nggak kita bersyukur gara-gara ada orang yang nipu kita? Wah, gimana caranya itu bisa nipu? Dia udah nipu, dia yang salah, ngapain kita yang mengucap syukur? Jadi ya, handphone ini adalah handphone ciptaan manusia. Handphone ini ciptaan manusia, dan kalau misalnya lagi ada masalah, biasanya kita cari orang yang sudah tahu gimana caranya benerin handphone, karena ciptaan manusia, gitu kan. Dan mobil juga ciptaan manusia. Begitu ada masalah dengan mobil, biasanya kita gampang kasih ke bengkel dan nyerahin ke tukang bengkel, karena dia tahu manual booknya, dia di training sedemikian rupa sehingga dia ngelotok soal yang masalah di mobil, gitu ya. Soal apa aja? Mesinnya, bannya, pernya, suspensinya, dalamnya, semuanya, karena ciptaan manusia. Of course, dia ada things to do-nya. Nah, manusia, kita semua adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah
di dalam Alkitab itu mengatakan, kita itu adalah ciptaan Tuhan, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Itu di Efesus kalau nggak salah. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau misalnya kita udah tahu nih diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, tapi pada saat kita lagi tadi dimarahin terus kita ngampunin, pekerjaan baiknya adalah mengampuni. Jelas-jelas pekerjaan baiknya adalah mengampuni, bukan membalas. Karena itu bukan pekerjaan baik. Kalau kita belum ngalamin, akan susah untuk kita ngadepin. Contohnya begini, simpelnya begini. Kemarin waktu aku kesini naik mobil gitu kan, oh thank you. Mau, sebentar ya, ada pertanyaan. Kemarin waktu pada saat aku naik mobil ya, lagi di traffic light, mau masuk traffic light, tiba-tiba ada orang nyelonong dari sebelah kiri dan mepet banget mobil. Waduh, sampai aku tuh kaget dan takut nanti mobilnya tuh rusak gitu. Mobilnya rusak jadi masalah dan dia tetap nyelonong baru saja. Menurutku, aku merasa benar karena ya udah ngikutin jalur, tiba-tiba biasanya tuh aku nggak mau ngalah, gue serempet lu yang rusak, ya udah lu yang salah kok. Biasanya seperti itu. Tapi masalahnya kalau misalnya aku ngikutin seperti itu terus, ya yang terjadi adalah aku jadi waktuku karena kemarin tuh pas pelayanan sharing juga seperti ini di satu tempat, aku nggak bisa jadi sharing gara-gara harus pengurusin orang ini, karena beretin mobil, ya harus beresin kan. Aku jadi nggak damai sejahtera untuk nyampein firman Tuhan, ya jadi macam-macam. Gara-gara cuma ngikutin emosi. Ngikutin emosi adalah hal pekerjaan buruk. Pekerjaan baiknya ya udah ampuni, selesaikan, terserah dia. Ya, itu adalah hal yang simple yang bisa kita lakukan untuk kita itu belajar untuk mengikuti pekerjaan baik. Kita itu adalah ciptaan Tuhan, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Itu ingat terus saja. Yang pekerjaan baik itu yang mana? Mengampuni itu pekerjaan baik. Ya sudah ampuni. Ampuni saja. Kadang itu memang harus ada teman yang nguatin kita sih. Barusan saya punya muridnya barusan bertobat ya dia. Dia itu punya masalah dengan hutang dan hutangnya itu sampai MM-an. Memang dia mengakui kalau dia itu yang salah tuh dia. Tapi dia bertobat dan bertobatnya setelah dia kenal Tuhan Yesus, dia mengakui semua yang dia bisa lakukan itu adalah hal yang salah. Nah akhirnya berdampak kepada dia harus sampai di penjara. Nah di penjara dia ditagih, ya nggak tahu ya, gua nggak tahu hukumnya Indonesia gitu ya. Padahal kan penjara pada hutang uang kan bukan pidana ya, perdata ya. Gua nggak tahu sih, kalian lebih tahu mestinya. Harusnya kan nggak bisa sampai penjara gitu kan ya kalau masalah hutang. Masalah hutang itu nggak bisa, tapi nggak tahu gimana nih orang pokoknya penjarain murid gua ini. Dan tahu nggak di dalam penjara gitu ya, dia diminta pokoknya 350 juta harus keluar, harus dibayar. Mau gimana caranya? 350 juta nggak ada duit, uang dia udah bangkrut, krut habis mau bubar tuh perusahaan. Nah ya gue cuma bisa berdoa, aduh gimana ya, doa kayaknya cuman suruh ngomong doa kayaknya kok nggak masuk akal gitu ya. Nah, terus gue cuma bro, aku cuma bisa berdoa bro, sorry bro. Nah dia sampai di penjara loh, bayangin ya, posisi dia udah di penjara, gimana caranya coba dia untuk mengucap syukur? Susah kan, susah banget itu. Bahkan dia sampai di penjara, udah gitu dipukulin sama orang-orang di dalam penjara, gara-gara ada yang malak, ayo mau minta 5 juta. Waduh dari mana? Gue juga gimana caranya? Aduh, dia foto badannya merah, dipukulin, mukanya lebam, kakinya lebam. Mau minta tolong LBH, Lembaga Bantuan Hukum, dia nggak punya uang untuk LBH. Gimana caranya? Itu dalam, aduh Tuhan, tolong Tuhan piye carane. Ya itu kadang nggak begitu kan? Tapi aku yang bersyukurnya, dia mau ngikutin firman Tuhan. Dia mau mengikuti pekerjaan Tuhan. Dia mau mengikuti pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik. Ya udah,
selama aku kontak sama dia selalu terus ngikutin pekerjaan baik gitu ya. Nah, tahu nggak yang terjadi? Uang 350 itu tiba-tiba ada teman SD, bayangin, teman SD-nya dia dan dia nggak kenal sama sekali. Waktu dia di SD dia lupa sama orang ini. Dia sekarang atau teman SD-nya ada di Amerika. Terus dia tahu kondisinya teman muridku ini dan dia bayarin 350 juta, guys. Nggak kebayangkan. Man, gitu kan. Nggak kebayang. Tapi pada saat kita melakukan ikut firman Tuhan, itu yang kita dapetin. Kadang itu memang menyakitkan untuk kita bisa mengampuni orang-orang yang jengkel ini. Tapi berkatnya, aku pada saat aku dikasih tahu kalau ada orang yang gitu, gua nangis dan dia juga nangis, kita sama-sama nangis, nggak bisa ngomong apa, speechless, gara-gara kebaikan Tuhan, gara-gara kita sadar bahwa kita ini ciptaan Tuhan harus melakukan pekerjaan baik, ya nggak sih? Ini kan satu hal yang mungkin kita nggak bisa sekarang tuh nggak bisa ngomong mengucap syukur, tapi nantinya kalau kita ngikutin firman Tuhan, sebuah ucapan syukur benar-benar berarti pada saat kita melihat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Maaf. 1 menit lagi. Oke, aku akan mulai ngejawabnya. Ada pertanyaan dari Jay. Halo, shalom bro. Ini Jay nih, cowok Cek. Halo, shalom. Kak Babe, perkenalkan diri saya Jay, angkatan 2001. Wow, maba nih. Maaf kalau mau bertanya via chat. Oke. Saya mau tanya Kak, kalau semisal kita harus memilah teman ya yang bisa memberi pengaruh baik. Bagaimana cara memilih teman supaya tidak terlihat milih teman? Oke. Karena kan sebagai orang Kristen kita pun harus mengasihi musuh gitu. Oke, apa maksud? Bagaimana caranya? Oke, mudah gua. Gini guys, bukan berarti kita itu harus meninggalkan teman-teman kita. Yang jadi garis bawah adalah apakah kita terpengaruh atau kita mempengaruhi. Nah, poinnya adalah di situ. Pada saat kita misalnya mengenal mereka yang belum mengenal Allah, jangan sampai kita justru malah terpengaruh mereka. Kehidupan kita misalnya gara-gara supaya bisa diterima sama mereka, ya udahlah ikut ngerokok lah, ya udahlah biar bisa sama mereka, ya udah ikutan ngerokok. Ya udahlah ikutan clubbing bareng-bareng sama dia, diajak kok dia oke lah, fine lah. Gara-gara itu ya udahlah lama-lama minum dikit boleh lah. Ya, gue lama-lama kok jadi terpengaruh ya. Nah, ini yang harus dibatasin. Memang bukan berarti gue nggak mau jadi temenan sama lu, enggak. Jadi itu di dalam Rick Warren itu adalah salah satu pastor yang ada di Amerika, ada bukunya banyak gitu ya, gue baca. Ada teman-teman yang harus ada tiga lapis teman-teman yang harus ada di dalam sekitar kita. Yang pertama itu adalah casual friends, itu adalah lingkaran terluar. Casual friends, teman biasa. Yang kedua adalah close friend, itu malah justru tengahnya doang, close friend. Ya, yang paling dekat, lingkaran yang paling dekat itu adalah core friend atau teman inti. Nah, teman-teman yang seperti itu ya udah kita jadiin dia sebagai casual friends aja. Jangan sampai kita itu terpengaruh gara-gara mereka gitu loh. Gara-gara modelnya jadi terpengaruh. Kalau bisa aku yang mempengaruhi mereka, bisa nggak? Nah seperti itu. Kalau sampai aku mulai terpengaruh gaya hidupnya mereka, mending mundur dulu sebentar, jangan dekat-dekat, jangan terlalu dekat, karena dia akan mempengaruhi kita, mempengaruhi kondisi rohani kita. Iman kita juga jadi terhambat untuk bertumbuh jadinya. Nah kira-kira seperti itu kira-kiranya. Itu kita terpengaruh atau kita mempengaruhi, ya. Oke, boleh ke pertanyaan berikutnya? Boleh ya? Boleh Kak. Satu lagi dari Uca. Dari Marusaha, benar ya, Uca ya? Benar Kak, Uca. Oke. Halo Babe, saya Uca.
Izin bertanya terkait mengampuni sesama. Sedap ini guys. Lebih ke memaafkan sesama sih. Jujur saat ini saya susah memaafkan mantan teman saya. Waduh, dalam bro. Ini ucap cowok ya? Oke. Ya, I feel you bro. Sedih banget ternyata dah mantan. Oke. Dan susah banget rasanya untuk memaafkan. Lalu saya terkadang berpikir, terkadang orang tua sendiri tak mengampuni anaknya. Bagaimana saya dan hanya sebatas teman. Saya rasa ego dan obsesi itu sangat penting. Bagaimana Kak? Ya Kak, pandangan terkait tersebut memang gampang banget Kak untuk mengampuni. Ampunilah, bener banget bro. Berdamailah, tapi prakteknya banyak banget hambatannya. Iya, I know. Oke. Sekali lagi, I feel you bro. I feel you. Memang nggak enak banget ya kalau jadi mantan. Pisau. Rasanya itu udah dicubles, diwek gitu rasanya ya. Ya, gimana ya? Memang aku nggak bisa ya nggak bisa nyalahin juga karena ya ini hubungan itu apalagi hubungan yang menyangkut sama perasaan gitu ya. Itu memang berat sekali. Tapi guys yang harus kita pikirkan yang pertama adalah mungkin kita perlu bersyukur someday, ya mungkin kita nggak bisa lihat sekarang ya, someday kita akan tahu kenapa kita nggak jadi sama dia. Someday kita bakal tahu kita nggak jadi sama dia tuh ada alasannya pasti. Yang kedua adalah kita bisa belajar untuk let it go. Belajar untuk let it go. Karena ya siapa tahu ada hal-hal yang yang bisa kita pelajari dari hubungan yang selama ini kamu alami sama dia. Mungkin ada hal-hal yang nggak benar, itu tidak berlanjut sama dia. Ya memang sakit, ya itu satu sisi. Tapi lihat ya guys, sekali lagi perasaan itu tidak selamanya seperti itu akan bertahan. Perasaan itu sifatnya sangat temporary, ya. Someday kalau kita bisa melihat waktu berjalan, kita akan melihat ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Caranya adalah jangan menikmati rasa pahit itu. Lu rasanya udah tahu sakit gitu ya, masih aja stalking dia gitu ya. Ya jelas aja lah, tambah sakit. Udah tahu lu udah putus, ngapain scroll feed-nya dia gitu ya. Ya bro, ya elah bro. Udah nunjuk tuh. Ya udahlah. Artinya begini. Kita nggak bisa yang namanya kalau udah sakit, ya jangan fokus di situ terus. Yang udah namanya luka, ya udah jangan dilihatin lukanya terus. Kita harus mikirin ke yang lain. Cari sesuatu yang baru. Ubah pandangan kita kepada yang lain. Biasanya aku kasih tahu ke anak-anak binaanku, ya udah cari kegiatan-kegiatan yang positif supaya ini enggak terlalu fokus ke situ. Ya bersyukur kita punya keju ini. Fokuslah di sini. Fokuslah dengan kegiatan kerohanian. Itu sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Fokuslah kepada kegiatan-kegiatan yang membangun, ya. Itu sangat membantu sekali. Membantu untuk menghilangkan memori-memori yang pernah ada, ya. Dan fokuslah untuk mendengar yang baik, ya. Jangan ini kuping juga harus dilatih gitu ya. Nggak cuma mata, fokuslah kepada pandangan kita yang benar,
orang kita cari kesibukan, fokuslah juga kepada telinganya. Telinganya itu harus dengerin yang baik-baik. Jangan mau dengerin, dia lagi jalan-jalan bro, aduh, mesra banget, mau lihat fotonya dia nggak, dia lagi ngapain, aduh, udah nggak usah. Itu mending minggir. Nah, mending kita banyak dengerin lagu-lagu rohani. Jangan lagu-lagu galau disetel, lagu-lagu itu malah, tambah, ya, iyalah, kapan nggak bakal selesai, udahlah, ya dah, oke. Tahu memang mending kita lebih dekat, belajar untuk dekat kepada saudara-saudara kita supaya kita mulai belajar untuk let it go ya, mungkin begitu ya. Kak Yohan, benar banget, kita jangan stuck pada satu hal yang menyakitkan. Yes, that's right, kita fokus pembenaran, pembangunan diri kita. Oke. Ya, itu aja mungkin, semoga bisa menjawab ya. Aduh, susah banget pertanyaan kalian. Buset. Aku kembaliin ke Cynthia dan Ruth. Oke, thank you banget Kak Babe buat jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin mau konfirmasi dulu dari Uca dan Jay, gimana? Terjawab tidak dari jawaban Kak Babe? Semoga kejawab. Gimana teman-teman? Aman. Oke. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Dari Uca juga dikirim tanda love tuh Kak. Wah. Oke. Terima kasih buat Uca dan Jay buat pertanyaannya, dan terima kasih juga buat Kak Babe atas jawabannya Kak. Kita akhiri sesi tanya jawab kita. Mungkin banyak juga teman-teman yang mau bertanya, cuman terkendala sama waktu teman-teman. Tapi teman-teman boleh bertanya nanti melalui pengurus. Nanti mungkin kita bisa minta tolong sama Kak Jay untuk menjawabnya di balik layar. Gitu. Oke teman-teman, kita akhiri sesi tanya jawab kita. Kita mau tutup ibadah kita sesi firman kita hari ini. Kami minta buat Kak Jay untuk doa sesi ibadah. Sesi firman, sorry Kak. Kami persilakan Kak. Halo Kak Babe. Oh, aku ya? Iya Kak, doa ini penutup firman. Oh, gue pikir tadi J yang suruh doa. Sorry. Oke, Kakak minta Kak Babe untuk membawa doa penutup firman. Doa syafaat sekalian ya? Belum Pak, penutup firman aja. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, buat kesempatan kami bisa bertemu dan kita bisa chit-chat, ngobrol soal masalah-masalah yang terjadi. Tuhan, biarlah firman ini nggak cuma sekedar bisa kami dengar, dan kami juga ajarkan kami untuk kami bisa melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang percaya daripadamu, ada Roh Kudus yang akan Kau berikan kepada kami untuk kami bisa kuat untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Wah, terima kasih banyak nih untuk Kak Babe, karena tadi sharing firmannya tuh luar biasa banget nih untuk kita semua. Sampai Intan aja tuh sampai tersentuh banget nih akan sharing firman Kak Babe. Aku harap teman-teman semuanya juga ya, nggak cuma Intan doang, karena aku di sini pun bersama Kak Ruth juga dapat banyak banget nih pembelajaran dari firman yang Kak Babe berikan pada hari ini. Contohnya tuh kayak kita harus bersyukur nih lewat apapun itu
yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu kesedihan yang Tuhan buat kita buat alamin, ataupun happy-happy-nya kita, juga kita harus bersyukur akan hal itu. Kita juga harus bersyukur kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu teman kita, sahabat, orang tua, kakak rohani, kejadian-kejadian yang ada dalam hidup kita. Apalagi tadi kita harus bersyukur karena pertama kita dapat mengenal Allah, yang kedua kita bersyukur karena kita menerima kasih Allah, dan yang ketiga kita juga bersyukur nih karena ada teman yang menyemangati kita secara spiritual. Jadi kita harus senantiasa bersyukur atas semua encounter yang Tuhan berikan untuk kita selama ini. Thank you Kak Babe. Pengumuman. Oke, karena kita udah di sesi sharing firman, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman dari kakak-kakak pengurus. Kepada kakak-kakak pengurus, waktu dan platform Zoom kami persilahkan. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Wah, pastinya luar biasa ya, apalagi habis mendengarkan firman Tuhan nih tadi. Dan minggu depan kita udah masukin masa minggu tenang, yeay! Baiklah, sebelumnya kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya buat Kak Babe, Yohan, karena telah bersedia untuk menyampaikan firman pada kami, anak-anak PMK Alpha Undip pada hari ini. Semoga apa yang difirmankan tadi dapat menjadi rema dan berkat hidup bagi kami anak-anak PMK Alpha Undip. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya dalam keju pada hari ini. Semoga di keju-keju selanjutnya kita bisa kebaktian bersama lagi ya. Nah, untuk hari ini sepertinya pengurus memiliki cukup banyak pengumuman, tapi tidak apa-apa, nanti kami akan bacakan satu-satu. Yang pertama adalah pengumuman persembahan kebaktian Jumat PMK Alpha Undip. Seperti biasanya, bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan kebaktian, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan dengan mengirimkan melalui ATM BCA dengan nomor rekening yang tertera pada layar, atau melalui aplikasi Dana atau OVO yang barcode-nya teman-teman dapat pindai pada layar. Kedua adalah rekapitulasi persembahan kebaktian Jumat untuk bulan November dan Desember. Langsung saja untuk pemaparannya, saya berikan kepada bendahara. Kepada bendahara, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Vanessa yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan. Shalom teman-teman semua. Di sini aku akan membacakan tentang total persembahan bulan November kemarin. Telah masuk dari BCA 40.000, dari OVO 55.000, dari Dana 10.000. Total bulan November kemarin itu 105.000. Terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman yang telah memberikan persembahan kasihnya, biar Tuhan Yesus yang memberikan berlipat-lipat ganda. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih buat Kak Frenel atas pemaparannya. Selanjutnya adalah form pokok doa PMK Alpha Undip. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pokok doa dan kiranya butuh bantuan doa, teman-teman dapat mengisinya pada form pokok doa yang linknya akan dibagikan oleh pengurus melalui chatbox Zoom ini. Dan yang terpenting bagi teman-teman gak usah khawatir apabila ingin mencantumkan nama dan identitas, karena dari pengurus kami akan jamin kerahasiaan identitas teman-teman. Selanjutnya adalah survei kinerja pengurus. Bersamaan dengan form pokok doa, teman-teman akan menemukan form survei kinerja pengurus untuk periode Agustus sampai dengan November, yang mana linknya akan dibagikan oleh pengurus melalui chatbox ini, atau teman-teman bisa isi melalui link bit.ly/survei kinerja pengurus. Teman-teman dapat mengisikannya guna untuk evaluasi pengurus agar bisa lebih baik ke depannya. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Selanjutnya adalah pelayan kebaktian Jumat PMK Alpha Undip 2021. Nah, untuk semua angkatan, bagi teman-teman yang rindu untuk melayani sebagai WL pada setiap kebaktian Jumat, teman-teman dapat menghubungi pengurus melalui kontak person yang terdapat pada setiap posting keju, atau bisa juga melalui DM setiap OA PMK Alpha Undip, baik itu Line maupun Instagram. Last but not least, itu adalah sidang laporan pertanggungjawaban akhir tahun kepengurusan PMK Alpha Undip 2021. Jadi sebentar lagi akan diadakan sidang laporan pertanggungjawaban pengurus PMK Alpha Undip 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021,
pukul 9 WIB yang akan dilakukan melalui platform Zoom. Kami sangat menunggu kehadiran teman-teman dan sangat berharap teman-teman semua bisa datang. Jadi jangan lupa untuk meluangkan waktu dan datang ya teman-teman. Baik, jadi itu saja untuk pengumuman hari ini. Stay safe, stay healthy, and semangat buat belajar buat UAS, and God bless you all. Shalom! Shalom Vanessa, thank you buat pengumumannya. Oh ya nih teman-teman, sekedar mengingatkan kembali bahwa PMKF Audit akan mengadakan Natal pada bulan ini teman-teman. Nih Santa Claus is coming to town nih teman-teman. Jangan lupa ya hadir di Natal kita kapan, di mana, jam berapa. Teman-teman jangan lupa pantengin PMKF Undip ya teman-teman. Jadi jangan kelewatan. Ih sayang banget tau gak sih? Karena Natal kali ini berbeda dari Natal-Natal sebelumnya, Cie. Kenapa tuh Kak? Bedanya apa? Nantikan aja. Makanya datang dong. Cie jangan lupa datang ya. Oke Kak. Oke teman-teman. Nah, selain ada Natal, kita juga karena hari ini schedunya spesial, ada yang berbeda dari yang lain gitu. Nah, kali ini ada sesuatu hal yang dipersembahkan oleh pengurus yang khusus buat teman-teman semua yang hadir di sini dan yang maupun tidak hadir, semoga mereka bisa menonton nanti rekamannya di YouTube. Jadi teman-teman saksikan video kali ini. Silakan operator. Jadikan kejujuran sebagai kebiasaan kita. Jadi sekalinya kita jujur, kita sebagai habit jangan kebiasaan. Apa yang kita tabur akan kita buat. Kalau teman-teman jujur, halo semuanya. halo. Keren. Kenapa disebut anak terang? Karena dia sudah tinggal di dalam Kristus. Ya. Kita cuma bisa minta, tapi kalau Tuhan nggak kasih mau apa lagi? Tuhan suka bertanya Tuhan gitu. Jadi, kalau pun ngasih engkau, kalau pun ngasih kita teman-teman. Tapi apakah benar enggak, teman-teman? Ya, tapi kita bisa terus melakukan itu yang Tuhan mau. Hopefully ya, kayak gue bilang, teman-teman bisa ngerti, bisa sesuatu, dan kita berkati manusia firman ini. Thank you teman-teman. Yang memperjuangkan dengan sungguh-sungguh keadilan, yang membawa pembebasan, kesetaraan. Yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, kamu harus mengikuti teladan Kristus dalam artian menjadi serupa dengan Kristus. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan bujang, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Intinya setiap orang yang bertemu dengan Anda dengan menjadi lebih baik, itulah mendatangkan sejahtera. Proses pemulihan itu memang tidak menyenangkan. Keputusan ada di tangan kita. Tapi kita meyakini Allah itu peduli. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita, baru khawatir itu muncul. Kekhawatiran dan kecemasan itu adalah bagian dari hidup. Punya value surgawi, punya nilai-nilai surga. Yang kamu berbeda dari yang lain karena kamu sadar identiti salah ya. Jadi banyak hal mungkin yang tidak kita tahu kalau itu salah ternyata salah ya. Itu tidak ada kan. Dengan demikian firman itu akan berakar sejak zaman kita di mahasiswa dan setelah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ingat, jangan saling mendengki. Itu di dalam Galatia 5. Teguh dengan apa yang dia pegang. Dan ternyata melalui hidupmu, walaupun situasinya mungkin awalnya cita-citamu sangat tinggi. Mungkin itu saatnya untuk bergabung sama Tuhan. Bawa perubahan hidup seseorang. Nah, kita cek dalam pelayanan kita hanya sekedar event, hanya sekedar be whole and complete in Christ. Kamu, Anda telah utuh dan lengkap di dalam Kristus.
Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Kami dari pengurus PMKF Undip 2021 ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Kepada teman-teman semua karena sudah bersama-sama dengan kami sepanjang tahun 2021 ini. dalam keadaan suka Maupun dalam keadaan duka. baik saat keadaan senang maupun saat keadaan sedih. Namun, terlepas dari semua itu, puji Tuhan selama ini kita telah disertai Tuhan Yang merupakan sumber kuat kita. Yang merupakan pusat hidup kita. sehingga apapun yang kita lakukan apapun yang telah terjadi dan telah berlalu dapat menjadi berkat buat kita semua. supaya setiap kasih dan kemuliaan Tuhan Terpancar ke seluruh dunia. Kiranya kita juga dapat bertumbuh dan senantiasa tinggal di dalamnya supaya dapat menjadi garam dan terang dunia, serta mampu mewartakan Injil dan kasih-Nya. Nah, jadi itu tadi dia teman-teman video singkat, itu ada cuplikan kegiatan keju kita 1 tahun ini dan juga persembahan pengurus untuk teman-teman semuanya sebagai ucapan syukur pengurus atas keberjalanan kepengurusan di tahun ini. Nah, ada nih yang gak kalah spesial dari video kepengurusan tadi nih teman-teman. Jadi kita menyediakan poster spesial yang akan teman-teman isi sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan tadi dari sharing firman yang udah Kak Babe kasih tahu nih sama kita semua. Nah, untuk pengurus bisa banget nih posternya langsung dikirim aja ke link chat Zoom biar teman-teman bisa download. Nah, nanti setelah teman-teman download, teman-teman bisa langsung isi sendiri, fill in the blank. Menurut teman-teman, titik-titik teman-teman versi teman-teman itu apa? Nah, setelah teman-teman isi, teman-teman bisa langsung post di Instagram teman-teman dan tag di @pmkFundip. Jangan lupa ya teman-teman di post di story Instagram masing-masing dan tag PMKFundip. Dan jangan lupa akun Instagramnya jangan dikunci biar nanti Bang Lim bisa repost nih teman-teman, postingan teman-teman. Oke, itu tadi teman-teman cuplikan singkat 1 tahun kepengurusan selama ibadah keju kita. Semoga teman-teman menikmati video ala kadarnya dan ya bisa menikmati lah gitu. Oke teman-teman, jangan lupa juga di poster apa yang kita dapat hari ini dengan mengisi titik-titik tadi, kan pada penasaran, terus kita udah belajar juga hari ini dari firman Kak Yohan atau mungkin dari sharing teman-teman yang bertanya tadi, bisa banget dibagikan kepada kita, para pengurus maupun teman-teman yang melihat nanti supaya bisa terberkati lebih lagi. Oke, kita akan memasuki doa syafaat, ditutup dengan doa persembahan dan doa penutup ibadah hari ini. Kami minta dengan kasih Kak Babe Yohan untuk membawa doa syafaat, penutup, dan persembahan. Oke, baik. Saya akan pimpin untuk doa syafaat ya. Bentar. Pokok doanya saya lihat dulu, KPA-nya lihat dulu, KPA-nya. BTW aku udah nge-share materi tadi. Mungkin kalau misalnya ada yang mau pakai, silakan aja buat belajar lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas kepengurusan yang sudah Engkau ajarkan, yang Engkau sudah bimbing, yang Engkau sudah latih dengan semua masalah-masalah yang mereka hadapin. Terima kasih juga buat teman-teman keju yang selalu setia,
hadir di ibadah ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya, hamba-Mu percaya Tuhan, ini bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah rutinitas, tapi hamba-Mu percaya ini adalah dorongan daripada-Mu, ini adalah rencana daripada-Mu untuk kami semua bisa ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk itu Tuhan Yesus, sehingga kami bisa bertumbuh bersama-sama di komunitas keju ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih sekali Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Hari-hari ini di bulan Desember ini adalah liburan yang panjang, dan pemerintah menetapkan akan adanya level PPKM level 3. Tuhan, tolong Tuhan Yesus, Kau jagai dan lindungi Tuhan Yesus. Semua warga Semarang maupun warga kota-kota lain, bahkan seluruh Indonesia Tuhan, mau untuk menahan diri agar mereka tidak keluar jauh-jauh Tuhan Yesus. Tidak seenaknya mereka berjalan-jalan Tuhan Yesus, melanggar semua aturan-aturan yang sudah dibuatkan Tuhan Yesus. Dan juga ingatkan mereka terus Tuhan Yesus agar mereka terus bisa memakai masker, menjaga jarak, dan semua protokol kesehatan itu tetap dijalankan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat seluruh pemerintahan yang ada Tuhan, dari Pak Jokowi sampai ke level yang paling rendah, sampai RT yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan, Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan mereka hikmat yang daripada-Mu, Kau berikan mereka juga kejujuran yang daripada-Mu, agar mereka semua bisa mengembangkan bangsa ini ya Tuhan Yesus, kota ini Tuhan Yesus, sehingga menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa terus Tuhan Yesus. Kami berdoa buat COVID-19 ini Tuhan, kiranya itu segera Engkau pulihkan Tuhan Yesus, sehingga kami semua menjadi terbiasa. Kami berdoa buat vaksin, distribusi vaksin yang ada Tuhan. Tuhan, biarlah itu terus sampai ke seluruh rakyat Indonesia, dan semua sudah divaksin, 100% sudah divaksin, baik ke satu maupun yang kedua Tuhan Yesus. Tuhan, tolong Tuhan Yesus, segala distribusi Engkau lancarkan, Kau lindungi semua Tuhan Yesus. Bahkan juga semua tenaga-tenaga kesehatan Tuhan Yesus, Kau lindungi, Kau jagai mereka semua Tuhan Yesus, agar mereka terlindungi, karena mereka adalah garis depan untuk COVID-19 ini Tuhan Yesus. Jagain Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga kami ya Tuhan. Mungkin keluarga kami ada di tempat yang asal kami Tuhan, jauh daripada kami. Mungkin ada juga yang di dekat kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat mereka. Kami bersyukur kami punya keluarga yang indah Tuhan Yesus. Mereka yang selalu mensupport kami untuk kami bisa hidup benar, untuk kami bisa hidup dekat dengan Engkau, untuk kami bisa belajar akan mata kuliah yang ada yang kami ampu saat ini ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus keluarga kami Tuhan Yesus. Kau satukan lebih lagi dengan kuasa kasih-Mu Tuhan Yesus, agar kami menjadi keluarga yang indah, keluarga yang baik, keluarga yang Engkau inginkan, agar kami bisa jadi dampak buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa buat teman-teman yang masuk ke dalam skripsi Tuhan, dan berikan mereka hikmat Tuhan Yesus, dan juga berikan mereka kekuatan, kemampuan, kepintaran yang daripada-Mu dalam mereka mempersiapkan skripsi ini Tuhan. Tuhan, banyak tantangan-tantangan yang mereka hadapin, banyak godaan-godaan yang mereka hadapin Tuhan, tapi kami mau mendukung mereka semua ya Tuhan, mensupport mereka semua Tuhan, karena mereka bagian dari keluarga kami, anggota tubuh-Mu Tuhan Yesus. Hingga kami terus Tuhan berdoa buat mereka, agar mereka terus bisa melanjutkan skripsi maupun koreksi-koreksi yang ada Tuhan Yesus, sehingga itu bisa dilakukan dengan baik Tuhan Yesus. Revisi-revisi yang ada supaya segera untuk bisa diperbaiki Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman yang dalam kuliah-kuliah mereka Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan, walaupun masih ada beberapa yang harus online Tuhan, jagai kami Tuhan Yesus, berikan kami hikmat. Kami nggak mau kekurangan hikmat, pintaran dari matkul yang kami ampu Tuhan Yesus, hanya karena lewat online Tuhan Yesus.
Kami mau penuh Tuhan Yesus, agar kami benar-benar bisa belajar dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami berdoa buat teman-teman kami yang sudah lulus. Oh Tuhan, berkati mereka. Berikan mereka jalan, berikan mereka pintu untuk mereka bisa mencari kerjaan Tuhan Yesus. Berkati mereka, berkati Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan hikmat daripadamu, agar mereka bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang baik, yang Kau pilih buat mereka semua Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat LPJ, lapangan bertanggung jawab di akhir kepengurusan yang ada di PMK ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, Hamba-Mu mengurapi anak-anak-Mu ini Tuhan, yang mereka menjadi bertanggung jawab yang sudah mereka lakukan di tahun 2021 ini. Tuhan, berkati mereka Tuhan. Engkau sudah memakai mereka Tuhan luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus, pakai mereka terus. Jangan berhenti di sini Tuhan, agar mereka terus bisa berdampak. Maupun yang baru ya Tuhan, yang akan Kau calon-calon yang sudah ada, yang sudah terpilih Tuhan, Kau urapi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada urapan baru, ada hikmat baru, ada kreativitas baru yang Kau berikan buat mereka, sehingga mereka menjalankan keju ini dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertemuan kami ini. Kami sungguh bersyukur ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, terima kasih juga buat hari-hari yang sudah kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa melaluinya dengan baik Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala aktivitas-aktivitas kami, segala passion yang kami akan kerjakan Tuhan, Engkau berkati Tuhan, lindungi Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat, dan umat Tuhan terimalah berkat daripada Tuhan, karena Engkau adalah umat yang diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih kepada Kak Babe atas sharing firman-Nya pada hari ini, kepada kakak-kakak pengurus, dan kepada teman-teman semuanya yang udah meluangkan waktunya untuk ikut keju kita pada hari ini. Selamat beraktivitas dan berhubung karena kita minggu depan akan ada UAS. Semoga teman-teman bisa belajar dengan baik dan akan mendapatkan hasil sesuai yang dengan teman-teman inginkan. Oke, tadi karena dibuka dengan pantun dengan CY, maka saya nggak mau kalah nih, saya mau tutup dengan pantun. Pantunnya yang udah ada aja ya CY, tadi CY ngarang soalnya. Oke, seperti yang dikatakan pantun-pantun yang kita tahu, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Karena masih ada keju minggu depan, bolehlah kita untuk join lagi. Asik. Shalom teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman. Shalom. Terima kasih. Guys, thank you. Tuhan berkati semua. God bless. Terima kasih Kak Babe.
Thank you.